Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Henry Channel ya. Oke, hari ini kita akan bahas lagi tentang updatean yang terbaru dari hubungan Mas Iyun dan Fauzana ya. Oke, kita lihat dulu live terbaru dari Bunda Fauzana lagi ya. Bentar. Nah, ini live terbarunya. Abang, aku ini milik ayah dan bunda. Aku ayah dan bunda, aku milik Buya dan anak. Ini live-nya 1 hari apa 2 hari yang Ya lalu Allah, ini. aku nggak bisa jagain Aku lupa ini. beberapa saat aja jagain itu kembali ke setelan awal. Gimana caranya menjadi Ini wanita agak yang susah elegan? ngeposnya ini. Gak bisa aku guys. Kalau Wilda kan kalau dia lagi live itu iya lemah lembut gitu kan. Kalau Bada kan iya kenapa gitu iya gitu. Kalau aku nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa. Ini Nggak bisa. video dari Ya udah Mas sih, Eko Pras jangan ya, salah satu betul. Yunfa garis keras Ya juga kan nih ya kita teman-teman. harus menggunakan benda. Kita kan udah beli, nggak usah nggak dipakai. Gila. Bentar ya, ini gimana ngepasnya ini, aku agak bingung. Oh, refnya bun, iya ya. Oke, yang di live ini banyak sekali sebenarnya kode-kode dari Bunda Fauzana ya, kalau teman-teman cermati ya. Yang pertama dari masih digunakannya bahasa Jawa di beberapa kata oleh Bunda Fauzana, bahkan di penutupnya live ini Bunda Fauzana juga mengatakan matur nuwun gitu teman-teman, menggunakan bahasa Jawa lagi teman-teman. Terus di live ini juga Fauzana membagikan kode-kode, yaitu kode-kode apa itu namanya, kode-kode bahwa dia yang menyatakan cinta terlebih dahulu kepada pasangannya, yaitu Mas Iyun. Ini di live ya ini juga dikatakan ya teman-teman di live itu. Nah, kalau teman-teman ingat, Fauzana kan dulu tahun 2024 bulan 8 kalau nggak salah, bulan 8 apa bulan 9 aku lupa, dengan Mas Roni, PK dengan Mas Roni. Itu dia juga terang-terang mengatakan, "Ya aku yang menyatakan suka terlebih dahulu kepada Mas Yun," katanya. Itu disaksikan banyak orang, itu viral, viral di mana-mana pada waktu itu. Ini di live yang ini juga dikatakan, aku kayak kegatelan banget ya, aku yang menyatakan cinta terlebih dahulu ya. Dia juga mengakui di sini bahwa dia yang menyatakan cinta terlebih dahulu kepada Mas Yun. Nah, Anda bayangin kalau masih banyak orang meragukan hubungan Fauzana dan Iyun, ngapain Fauzana menyindir-nyindir atau menyinggung-nyinggung tentang siapa yang menyatakan cinta terlebih dahulu? Ya sepanjang yang kita ketahui, dengan hubungan Fauzana dan Mas Yun itu kan Fauzana yang menyatakan cinta terlebih dahulu, dan kalau mereka putus nggak mungkin Fauzana mau apa membahas tentang siapa yang menyatakan cinta terlebih dahulu. Pasti dia akan ilfil sendiri. Misalnya kalau dia memang udah putus dengan Iyun, ya ngapain juga dia bahas-bahas lagi tentang Iyun, ngapain juga dia bahas tentang siapa yang menyatakan cinta terlebih dahulu. Nah, itu kode kedua teman-teman yang ada di live ini teman-teman. Coba kita lihat dulu, aku ini nggak bisa nge-pause ini. Itu kemarin aku. Duh, tiada terkira rindu segala-gala-gala. Ikut lah pada pakailah jilbab tuh baannya. Ya Kita bahasa Allah, Pariaman Chef, ini ya. makasih ya. Kamu masih ingat sama aku ngasih-ngasih gift. Titik di Gojeknya nggak nemu katanya gitu. Sini. Oke, di live ini juga asal teman-teman tahu, Bunda Fauzana kan juga sangat excited, sangat tertarik dengan sound horror ya. Dia juga bilang di sini, aku pengen menari-nari aku pengen lihat sound horror, aku pengen apa itu namanya, pengen kalau ada sound horror, aku nanti kalau aku ke Jawa, aku kalau lihat sound horror aku akan joget-joget, kata Bunda Fauzan. Nah, itu jelas-jelas dikatakan di live itu, di live yang ini seperti itu teman-teman. Padahal kita tahu kan apa, Mas Ion itu adalah salah satu orang yang memiliki apa itu namanya, usaha sonorek setauku ya. Nanti kalau aku keliru tolong dikoreksi ya, karena
akhir tahun 2024 kalau nggak salah, kan Mas Yun pernah membuat apa, pernah pernah apa, pernah ada job soundtrack kalau nggak salah, teman-teman. Waktu itu isunya kan melarang lagu Padang di soundtrack-nya Mas Yun. Nah, itu dikabulkan sama Mas Yun. Nah, itu kalau teman-teman ingat, nah itu di penghujung tahun 2024 itu Mas Yun juga punya usaha semacam sonora kalau nggak salah, dan aku juga tahu dia mematok harga sampai 28 juta. Di live-nya itu Mas Yun sendiri yang bilang, ya aku nggak tahu lagi pastinya seperti apa, tapi yang jelas pengakuan Mas Yun seperti itu. Nah, itu di live ini banyak sekali sebenarnya teman-teman. Di live Fauzana yang ini dia juga mengatakan, ngereok juga Bunda Fauzana ketika ada yang bilang dia jomblo. Nah, ini juga menegaskan bahwa Fauzana itu nggak jomblo teman-teman. Bunda Fauzana itu nggak jomblo, seperti yang teoriku sebelumnya yang tak bilang. Teman-teman lihat aja di video-videoku yang sebelum-sebelumnya, kapan, menurut teoriku ya, kapan tunangannya, kapan bahwa hubungan mereka itu sebenarnya nggak pernah putus dari dulu. Itu menurut teoriku, itu bisa teman-teman saksikan di apa, di konten-konten gue yang sebelumnya. Aku membahas secara cukup detail dan secara rinci. Nah, bagi teman-teman yang baru mengikuti, bisa silahkan dilihat video-videoku yang lawas, tinggal lihat judulnya aja. Nah, oke, ini ada hal yang menarik yang ingin saya bahas ke teman-teman yang tentang kode dari Mas Yun. Nih, tak cari dulu, tak ketik dulu Mas Yun. Bentar ya. Ini ini kok keliru ini. Mas Yun. Ini kode dari Mas Yun yang mungkin agak susah di apa? Agak susah diterjemahkan. Nah, cuman aku akan mencoba membongkar ya. Nah, ini para teman-teman yang tahu ini. Ini 3 hari yang lalu. Ini dari Mas Yun ya. Ini kalau teman-teman mengikuti Mas Yun pasti tahu ini. Ini soundnya kayak orang Katan ya kayaknya ya. Nah, ini ada semacam Veronica yang dimodif ini ya. Kita lihat captionnya teman-teman. Nah, captionnya apa? 3 hari yang lalu, demi tempe Arab. Nah, demi tempe Arab ini yang cukup menarik yang akan kubahas teman-teman. Nah, apa itu maksudnya tempe Arab teman-teman? Nah, ini pasti banyak yang kebingungan ini. Cuman aku berusaha membongkar dengan cukup rasional ya, dengan cukup rasional. Oke. Tempe Arab ini kan berhubungan dengan, ini ada emot ketawa. Emot ketawa ya, kita breakdown dulu. Kita coba demi tempe Arab, terus ada lambang metal, sama ada emot ketawa ngakak ya teman-teman ya. Tadi ya. Demi tempe Arab ini teman-teman. Ini tempe Arab. Apa itu tempe Arab? Nah, ini kita akan coba bahas teman-teman. Tempe itu kan masakan apa? Makanan asli Jawa ya. Kayaknya nggak mungkin dari Arab juga. Nah, Arab ya tahu sendiri ya. Arab ya negeri Arab, Arab Saudi, Timur Tengah. Nah, kalau aku melihatnya ini teman-teman, ini mengarahnya ke Fauzana. Kenapa mengarahnya ke Fauzana? Oke, aku akan coba breakdown ya, coba bongkar ya. Perlu teman-teman ketahui, ini kita balik lagi ke sejarahnya Pariaman. Pariaman itu adalah sebuah kota, sebuah daerah yang mayoritas dominan daerahnya itu adalah pesisir. Nah, di kota Pariaman itu sendiri itu dari sejak abad ke-13 kalau nggak salah, abad 13 atau 14 itu sudah menjadi tempat pusat perdagangan
pusat perdagangan. Banyak orang dari Arab, banyak orang dari Cina, banyak orang dari India itu berlabuh ke pantai Pariaman, teman-teman. Makanya di kota Pariaman itu sampai sekarang itu ada namanya kampung Arab, ada namanya kampung Cina, ada namanya kampung Kaliang. Kampung Kaliang, Kaliang itu artinya hitam. Nah, Kaliang ini merujuk kepada orang-orang India yang ada yang yang singgah di pesisir pantai Pariaman pada waktu itu, teman-teman. Oke, sebentar, ini ada. Oke, sorry, ada panggilan dari pelangganku ya. Inilah, saya ini kan usahanya gue juga konveksi ya, melayani orang-orang yang pesen kaos. Ya, oke, kita teruskan lagi ya. Jadi di Pariaman itu, teman-teman, itu daerah pesisir yang didatangi oleh bangsa India, bangsa Cina, bangsa Arab juga. Nah, untuk teman-teman ketahui di sejarah Pariaman itu sendiri, itu dulu ada juga gini aja. Bangsa Arab itu pertama kali datang ke Pariaman itu pusatnya di Tiku, teman-teman. Pertama kali mendaratnya ini seperti yang kubaca di banyak versi ya, itu sama semua versinya, itu mendaratnya di Tiku Pariaman. Dulu Tiku itu masuk daerah Pariaman, tapi sekarang diambil administrasinya oleh Kabupaten Agam. Tapi dulu itu Tiku itu Pariaman. Nah, dari Tiku itu yang berlayar dari Arab itu, ini berdasarkan sejarah ya, yang berlayar dari Hijaz, yang dari Mekah, dari Hijaz dulu namanya, itu ada Bani Ghassan dan keturunan cucu Nabi Muhammad, yaitu dari cucunya bernama Sayyidina Hasan. Nah, cucunya Sayyidina Hasan ini namanya kalau nggak salah Hasan bin Hasan, kalau nggak Hasan juga, nah Hasan bin Hasan. Kalau kayaknya itu lebih ke cucunya Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan itu kan jelas bapaknya Sayyidina Ali dan ibunya Fatimah Az-Zahra ya, teman-teman ya. Jadi cucunya Sayyidina Hasan ini yang keturunan Nabi Muhammad ini bersama dengan Bani Ghassan itu berlayar dan mendarat di Tiku Pariaman. Nah, di mana Tiku itu, teman-teman? Kita coba cek di map aja biar teman-teman tahu. Nah, ini kita ke sini aja dulu. Tiku ini kan di bawah ini kan sudah ku ketik. Nah, ini rumah Bunda Fauzana ini yang ada di Aur Malintang. Ini posisinya rumah Fauzana ini yang merah ini. Nah, kita akan coba cek Tiku itu seberapa jauh dari rumahnya Fauzana. Tiku. Nah, ini. Nah, langsung muncul. Nah, ini. Dari rumah Fauzana ke Tiku ini yang mendaratnya pertama kali Bani Hasan dan cucunya Sayyidina Hasan itu di sini, teman-teman, di Tiku ini, di pantai Tiku. Nah, rumah Fauzana di mana? Di sini. Nah, yang di dekat jenjang 100 Bukit Sirah ini, teman-teman. Nah, ini Lubuk Basung. Nah, kalau teman-teman sering mengikuti Bunda Fauzana itu sering ke pasarnya Lubuk Basung, teman-teman. Nah, ini Lubuk Basung. Karena lebih dekat ke Lubuk Basung dibandingkan ke kota Pariaman sendiri, teman-teman. Nah, ini rumah Fauzana. Nah, ini mendaratnya Bani Ghassan dan cucunya Sayyidina Hasan. Nah, apa bukti peninggalan Bani Ghassan di Pariaman? Nah, ini, teman-teman. Kita coba ketik lagi. Ini semua orang di Pariaman itu mengakui
bahwa ada jejak Bani Ghassan, yaitu salah satu etnis di Arab yang dulunya mereka awalnya Kristen. Kalau teman-teman ini untuk konfirmasi aja, Bani Ghassan itu siapanya. Ini ada artikelnya nih. Nih. Nah, ini saya perlihatkan. Teman-teman kalau nggak percaya Bani Ghassan itu siapa? Nah, ini teman-teman. Nah, ini. Silakan di googling ya. Mengenal Bani Ghassan yang melahirkan raja-raja Ghanasiyah dan budaya tinggi dari bangsa Arab. Jadi dulu awalnya sebelum datangnya Islam, Bani Ghassan itu bertempatnya di Madinah, teman-teman, dan agamanya Kristen, Bani Ghassan ini ya. Nah, kemudian masuknya Islam setelah Nabi Muhammad menyiarkan Islam. Nah, sebagian, kalau nggak salah, terpecah menjadi dua. Bani Ghassan ini terpecah menjadi dua, ada yang masih di Kristen, ada yang sebagian besar juga memeluk Islam. Nah, itu cikal bakalnya, ada yang mengatakan Bani Ghassan ini juga yang menjadi cikal bakalnya eh, Bani Ansor, teman-teman. Jadi kaum Ansor yang di Madinah, teman-teman. Untuk orang Islam pasti tahu lah. Nah, ketika ada pergolakan setelah meninggalnya Nabi Muhammad, ada peralihan kekuasaan dari Nabi Muhammad ke Sayyidina Abu Bakar. Nah, disinilah kemudian ada pergolakan, Bani Ghassan ini sebagian apa-apa aku nggak paham, katanya nggak mau bayar zakat atau gimana, atau ada konflik apa, karena setelah peninggalnya Nabi Muhammad itu memang cukup banyak konflik ya, dari zaman Abu Bakar sampai zamannya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Itu memang memang banyak pergolakan ya, teman-teman ya. Nah, dari zaman Abu Bakar itu ada yang mengatakan, ini versinya, itu ada yang mengungsi ke daerah Pariaman, teman-teman. Nah, itu apa itu namanya, kemudian mereka dengan cucunya Nabi Muhammad, cucunya Hasan, yaitu cucu pertama Nabi Muhammad, itu yang namanya Hasan bin Hasan itu, kemudian yang berkelompok dengan Bani Ghassan ini berlayarlah menuju ke pantai Pariaman, yaitu berlabuhnya di Tiku tadi. Nah, Tiku itu cuman sekitar 25 kilo dari jaraknya rumah Fauzana, teman-teman. Nah, untuk teman-teman ketahui, tanah Minang itu daerah Pariaman itu memang daerah pendatang, daerahnya rantau. Jadi daerah pertemuan orang orang Minang asli, yaitu di Istana Paguruyung, yang itu merantau ke Pariaman dan kemudian bertemu dengan bangsa-bangsa Arab, bangsa Cina, bangsa India di di daratan Pariaman yang lebih dominan pesisir itu. Kemudian mereka beranak pinak. Nah, teman-teman, secara logika ada kemungkinan nggak Fauzana itu keturunan Arab? Nah, kalau menurut saya ya pasti ada, pasti ada. Karena apa? Nah, karena bermukimnya Bani Ghassan yang dari Arab ini itu juga diabadikan dengan nama tempat. Ini nama tempatnya, teman-teman. Teman-teman ketahui. Ini kan rumah Fauzana. Ini untuk teman-teman ketahui, coba kita lihat. Ada nggak nama tempat di Pariaman itu? Nama tempat yang peninggalan Bani Ghassan. Nah, ini teman-teman. Ini Ghassan Gadang. Ghassan Gadang. Nah, berapa jaraknya dari rumah Fauzana? 16 kilo cuman, teman-teman. Nih, ini rumah Fauzana, ini Ghassan Gadang, teman-teman. Nah, memang di dekatnya rumah Fauzana, yang dekatnya Tiku itu memang ada namanya tempat, itu Ghassan Gadang dan Ghassan Kajia. Ghassan Gadang itu artinya
Gadang itu besar, Gasan Gadang itu berarti artinya Gasan yang besar. Dulu itu diyakini sebagai tempat bermukimnya Bani Gasan yang dari Madinah tadi, teman-teman. Ada juga di sebelahnya Gasan Kacia. Kacia itu artinya kecil. Nah, itu juga diyakini dulu tempat tinggalnya Bani-Bani Arab, yaitu dari Bani Gasan. Nah, dari sejarah ini, dari latar belakang geografi seperti ini, yang Bani Gasan dan cucunya Sayyidina Hasan yang mendarat di Tiku, yang cuman jaraknya 25 kilo Tiku itu dari rumahnya Fauzana. Ada kemungkinan nggak dahulu kala abad, mungkin sekitar abad ke-9 mungkin ya mendaratnya. Aku masih belum dapat infonya. Ada kemungkinan nggak Fauzana itu keturunan Arab? Nah, kalau saya cukup meyakini ya karena letak geografinya terlalu dekat, teman-teman. Bahkan dari pemukiman Gasan Gadang yang dari Bani Gasan ini cuma 16 kilo, dari 16 kilo, 17 kilo dari rumahnya Fauzana yang saat ini ya. Nah, itulah mungkin menurutku Fauzana itu menceritakan tentang geografi sejarah mereka, sejarah Pariaman itu seperti apa, dan sejarah, mungkin Fauzana menceritakan tentang sejarah mendaratnya Bani Gasan dan cucunya Sayyidina Hasan ke Tiku itu, kemudian menyatakan ya bisa jadi kemungkinan aku ini keturunan Arab. Nah, makanya kemudian Mas Yun kemudian bikin VT yang ini, teman-teman, demi tempe Arab. Nah, tempe ini apa? Tempe ini ya bisa jadi juga ya apa itu plesetan dari, ya ini yang agak nakal ya mungkin aja, dari apa kelaminnya perempuan ya. Ini untuk yang teman-teman ketahui aja ya, untuk bahasa-bahasa Jawa ya, untuk orang-orang Jawa pasti tahu lah. Kalau tempe itu diplesetkan jadi apa, roro dewe lah. Nah, ini juga ada Veronica. Nah, ini kan ya kode-kode pernikahan dari Mas Yun ini, untuk orang pengikut lama ini udah pasti paham lah. Nah, ini tempe Arab. Nah, ini yang perlu teman-teman ketahui. Nah, kalau aku sendiri itu masih cukup meyakini bahwa Fauzana itu kemungkinan itu ada turunan Arabnya. Karena terlalu dekat pemukiman Bani Gasan yang dari Madinah tadi di rumahnya Fauzana yang sekarang itu jaraknya terlalu dekat. Sama jarak kampungku itu agak jauh, teman-teman. Kalau Tiku dan Gasan Gadang itu agak jauh kalau dari rumahku, teman-teman. Mungkin bisa 30 kilo, 40 kilo paling. 30-40 kilo paling. Nggak tahu lagi, nanti tak cek. Tapi dari rumah Fauzana itu sangat dekat. Nah, dari sini teoriku ya, kalau Fauzana mau tes DNA, ya bisa jadi dia keturunan Arab. Bisa jadi loh. Kita nggak tahu lagi ya. Ya karena sejarahnya Pariaman itu memang pertemuan banyak bangsa, teman-teman. Bangsa Arab, bangsa India dan bangsa Cina, teman-teman. Sampai sekarang itu masih ada yang namanya di sana, di kota Pariaman ya, itu masih ada yang namanya kampung Arab, itu masih ada, teman-teman. Walaupun di Pariaman secara keseluruhan itu bisa dibilang dulunya, kalau menurutku ya, dulunya bangsa Arab itu ya langsung melebur ke orang-orang lokal Pariaman. Jadi nggak ada yang mengeklusivis, apa itu namanya, yang mengkhususkan dirinya nikah sama Arab-Arab aja. Yang kayak di Jawa kan masih banyak seperti itu, teman-teman. Orang Arab ya nikahnya sama orang Arab, yang akhirnya menciptakan, ya kita jadi tahu kalau di Jawa ini oh iki Arab iki gak, kan ketok Arab kok golongan Habib sembarang kalir yang ada marga-marganya itu. Kalau di Pariaman, teman-teman, itu udah nggak ada eksklusif seperti itu, nggak ada, teman-teman. Kayaknya dulu itu bangsa Arab yang
dari Bani Ghassan atau cucunya Sayyidah Hasan itu udah langsung melebur, teman-teman. Makanya nanti untuk konten berikutnya akan saya jelaskan secara detail kenapa orang Pariaman itu keturunan Arab, bahkan ada yang keturunan Nabi Muhammad. Ini untuk konten berikutnya ya, teman-teman. Ya, oke. Itu dulu untuk pembahasan kali ini. Oke. Untuk salah katanya saya mohon maaf. Silahkan kita absen di bawah. Teman-temanku penonton Henry Channel dari mana aja, silahkan di komen di bawah ya. Oke, itu aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.